mengevaluasi diri kita. Apakah waktu-waktu yang sudah Allah berikan ini kita gunakan untuk kebaikan atau tidak? Saya berkali-kali menyampaikan dalam kajian ini, nyesalnya bukan sekarang, tapi di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman pada surah 35 ayat yang ke-37, Allah Ta'ala berfirman, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir wa hum yastarikhuna fiha. Ini tipikal orang yang tidak menggunakan kesempatan waktu dan umur yang Allah kasih. Wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak fiha, di dalam neraka. Yang antum tahu teriakannya, Rabbana, ya Allah Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah. Kami tak sanggup. Na'mal salihan, kalau kau keluarkan kami dari neraka, maka kami akan beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, berlainan dengan masa hidup yang dulu saya lakukan. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara. Bukankah kami telah memberi kesempatan waktu kepada kalian, umur panjang 30, 40, 50, 60 tahun untuk berfikir, bagi orang yang mau berfikir, tapi kalian abai dan cuek. Fadhuku, maka rasakanlah azab ini. Nah, ini kita renungkan, dan bukan masa itu yang kita tunggu, di mana penyesalan karena kita tidak menggunakan kesempatan hidup yang Allah berikan itu. Dan ingat sahabat, hidup tidak berulang dua kali. Ada sebuah syair indah, wa umri naqisun fi kulli yawm wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Umur ini Pak, umur kita ini makin hari makin berkurang, jadi bukan nambah, kesempatan hidup kita makin sedikit. Wa dhanbi, dan dosa kita zaidun, terus bertambah. Wa kaifa ihtimal, dan bagaimana kelak kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Umur kita ini makin hari makin berkurang, sedang dosa kita makin hari makin nambah. Lalu bagaimana kelak kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Coba direnungkan kembali. Tapi kenyataannya memang ikhwah, saudara-saudaraku, kita ini manusia suka abai dengan indahnya dunia ini. Coba renungkan satu ayat pada surat Al-Anbiya 21 ayat 1. Surat ke-21 ayat 1. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh telah makin dekat. Bagi siapa? Bagi manusia. Apa yang dekat? Hisabuhum, hari menghisap amalan mereka. Pertanggungjawaban amal buat kita ini makin dekat Pak, bukan makin jauh. Kiamat makin dekat, kematian buat kita makin dekat. Wahum, dan manusia fi ghaflatin, terus dalam keadaan lalai karena asik dengan dunia. Mu'ridun, dan berpaling, lupa dengan akhirat. Padahal mempertanggungjawabkan amal kita makin dekat. Kematian buat kita makin dekat. Tapi manusia tetap lalai dengan urusan dunianya dan lupa dengan akhirat. Padahal tahukah kita semua, yang kita lalai dengan dunia dan lupa dengan akhirat itu, dunia ini sebentar, akhirat itu ya ikhwah selamanya.
Kehidupan yang benar itu bukan hari ini, tapi kehidupan yang benar itu nanti di akhirat. Ini yang Allah sampaikan dalam Quran pada surat Al-Ankabut 29 ayat ke-64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah sesuatu, hanyalah senda gurau, permainan. Sedangkan kehidupan akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, bergantinya tahun itu tidak harus membuat kita berhura-hura, bersenang-senang. Justru kita harus banyak bermuhasabah, berkontemplasi diri. Kenapa? Berganti tahun usia kita makin sedikit, mati kita makin dekat. Karena itu gunakan kesempatan ini. Jangan hanya dunia. Tadi saya sampaikan, nyeselnya bukan hari ini tapi nanti di akhirat. Akhi, antum tidak usah iri dengan orang yang hanya mengejar dunia, lalu dia happy, dia bahagia dengan mengejar dunia dan keindahannya. Jangan iri, karena demi Allah di akhirat dia tidak dapat apa-apa kecuali kerugian. Tapi kenapa dikasih, Ustaz? Allah berjanji, memang saat kita mengejar dunia Allah kasih, tapi kan di akhirat rugi. Coba renungkan Quran antum, surat 11 ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan barang siapa menginginkan kehidupan dunia, kata Allah, wazinataha, dan seluruh gemerlap dan indahnya dunia ini. Siapa menginginkan dunia dan seluruh keindahan dunia ini, apa kata Allah? Allah cukupkan, Allah kasih sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Mereka bekerja untuk dunia, Allah kasih. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia sama sekali tidak akan dirugikan, karena mereka tidak salat, karena mereka tidak puasa, mereka cari dunia, mereka kejar dunia, Allah kasih. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia sama sekali tidak akan dirugikan oleh Allah. Tapi coba lihat, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu yang kelak di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan sia-sialah, hapuslah apa yang telah mereka lakukan mati-matian di dunia itu. Gak ada gunanya. Akhi, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, ingat loh, dunia ini pergi tinggalkan kita. Dunia tak akan abadi menemani kita, dan kita semua akan kembali. Karena itu sahabat Ali radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami dari Fatimah Az-Zahra, beliau pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah wa likulli wahidatin minhuma banun wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisaba wa ghadan hisabun wa la 'amala. Dunia ini yang kita habis-habisan, yang kita lupa dengan akhirat. Kata sahabat Ali, dia akan tinggalkan kita. Dunia ini akan pergi meninggalkan kita.
Wartahalatil akhirah muqbilah, dan akhirat itu akan datang jemput kita. Masing-masing keduanya, dunia dan akhirat itu punya budak. Karena itu jadilah kalian budaknya akhirat. Jangan pernah jadi budak dunia. Ingat, hari ini kata Rasul, kata Ali, sahabat Ali radhiyallahu an, hari ini di dunia yang ada kesempatan buat kita apa? Memperbanyak amal, 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 amal. Memang tidak ada pertanggungjawaban ya ikhwah. Tapi nanti di akhirat yang tersisa hanya pertanggungjawabannya, di mana kesempatan amalnya sudah tidak ada. Karena itu jangan pernah biarkan waktu berlalu tanpa makna. Hidup ini singkat. Waktu yang Allah berikan buat kita singkat. Quran mengatakan illa qalila, kecuali sedikit. Tapi singkatnya hidup kita ini sangat menentukan untuk perjalanan panjang kita kelak di akhirat. Sukses kita akhirat tergantung hari ini ya akhwah, di dunia ini. Berkali-kali Anda sampaikan di tempat ini kalau tidak salah. Hidup ini ladang. Ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini ladang buat akhirat. Yang namanya berladang itu capek, ya lelah, ya berkeringat. Capek ya akhwah. Tapi nanti antum akan panen. Tapi kalau antum tidak mau nanam di dunia ini, tidak mau capek, tidak mau lelah, apa yang akan kita panen kelak di akhirat? Banyak orang hari ini berhayal ingin bahagia di akhirat, tapi tidak menanam apapun di dunia. Ini yang dikatakan oleh Abu Ishaq, qultum nuhibbul jannah wa lam ta'malu laha. Kalian semua ini berharap masuk surga, cinta surga, pengen surga, wa lam ta'malu laha, tapi kalian tidak mengamalkan amalan yang akan mengantarkan kalian ke surga. Dan uniknya amalan kita, amalan yang menjerumuskan kita ke neraka. Waktu kita tak panjang. Waktu kita tidak panjang. Jangan berleha-leha, capeklah. Ulama berkata apa? Kenikmatan itu tidak akan bisa diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan itu hanya bisa diraih dengan susah payah, capek, lelah, berkeringat. Antum bekerja, antum duduk di tempat ini, butuh effort ya akhi. Kalau antum tidak punya keinginan yang kuat, antum tak bisa duduk di tempat ini. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan kesempatan. Ingat loh ya, kita sudah berada di penghujung tahun. Kita tidak pernah tahu loh. Kita tidak pernah tahu kapan ajal itu datang kepada kita. Kalau ditanya kita semua ingin apa? Mati di waktu yang baik, di tempat yang baik. Tapi pernah tidak kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah selalu berada di tempat yang baik? Dan kita tidak membiarkan waktu berlalu kecuali dengan amal baik. Coba tanya sama diri kita. Yang kita berkata saya ingin mati di tempat yang baik dan ingin meninggal di waktu yang baik, apakah waktu itu sudah kita lewatkan hanya dengan kebaikan-kebaikan dan kita hanya berada di tempat yang baik? Atau jangan-jangan kita berada di tempat yang buruk terus-menerus, tapi kita ingin mati di tempat yang baik? Berhayal ya akhwat. Kita ingin meninggal saat melakukan kebaikan, tapi kita biasa melewatkan waktu dalam ketidakbaikan. Itu namanya hayalan. Coba direnungkan kembali. Waktu ini singkat. Waktu ini sangat singkat. Dan saya ingin sampaikan dari kitab ini, tolong perhatikan baik-baik. Ternyata amalan-amalan itu begitu sangat banyak dan tidak seberat yang kita bayangkan. Saya ulangi, amalan-amalan itu begitu sangat banyak dan tidak seberat yang kita bayangkan. Bahkan antum seringkali mendengar, jika engkau ingin melakukan kebaikan dan kebaikan itu tidak engkau lakukan, maka kita dapat pahala sempurna. Betul atau tidak? Jika engkau ingin melakukan keburukan, kebaikan, dan kebaikan itu dilakukan, maka pahalanya 10, 700 dan berlipat.
Jika kita ingin melakukan keburukan dan keburukan itu tidak kita lakukan, kita dapat pahala. Dan kalau kita ingin melakukan keburukan dan keburukan itu kita lakukan, hanya semisal dosa yang kita dapat. Jadi saya ingin sampaikan, kita melewati waktu yang Allah berikan ini, betapa ruginya. Karena sesungguhnya amal itu tidak ada yang berat. Coba anda tanya sama antum semua yang hadir di tempat ini, adakah Allah membebani hukum kepada kita yang kita nggak bisa ngelakuinnya? Saya ulangi, adakah Allah membebankan hukum kepada kita yang kita tidak sanggup melakukannya? Demi Allah tidak ada, karena Allah itu maha adil. Allah tidak mungkin mendolimi kita. Allah bebankan kepada kita kalau kita nggak sanggup, karena Allah tidak pernah punya sifat dolim. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinna an-nasa anfusahum yadlimun. Sungguh Allah tidak pernah mendolimi manusia sedikit pun, tapi manusia itulah yang mendolimi dirinya sendiri. Quran surat 10 ayat 44. Oleh karenanya Allah tak pernah kasih beban kepada kita kalau kita nggak sanggup. Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak bebani kalau kita nggak sanggup. Coba anda tanya, adakah hukum wajib yang dibebankan oleh Allah kepada kita yang kita nggak bisa ngerjain? Apa ya ikhwan? Coba antum renungkan, ada atau tidak? Tidak ada. Bahkan antum, seluruh kewajiban yang Allah bebankan kepada kita mesti ada rukhsah. Mesti ada rukhsah. Apa rukhsah itu? Keringanan. Anda tanya sama antum, salat itu wajib atau tidak? Wajibnya berdiri atau duduk? Kalau tidak mampu, duduk. Kalau tidak mampu, berbaring. Kalau tidak mampu, isyarah. Kalau tidak mampu, ya disolatkan. Jadi artinya apa ya akhwah? Nggak ada yang berat. Semua ada rukhsah. Puasa itu wajib nggak Ramadan itu? Wajib. Kalau kita tidak mampu, qadha. Kalau tidak mampu berkepanjangan karena udzur tertentu, maka fidyah. Tidak ada yang tidak ada rukhsahnya ya akhwah. Jadi kita ini dibebani oleh Allah hukum yang kita semua bisa lakukan. Kita tidak melakukan, kenapa? Karena malas. Nih di dalam kitab ini ya akhwah, ada khusus bab fi bayani kathratit turuq al khair. Bab yang menjelaskan begitu luas dan banyaknya kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan sebagai bentuk cinta Allah kepada hambanya. Sekecil apapun itu ya akhwah. Ana bacakan satu persatu pelan-pelan. Hadis ini dari Abi Dzar Jundu ibni Junadah. Namanya siapa? Jundu ibni Junadah. Nama yang terkenal Jundu ibni Junadah ini terkenalnya sering disebut dengan Abi Dzar Al-Ghifari. Ulama-ulama mengatakan bahwa para ulama mengatakan beliau ini masuk Islam kelima dari suku Ghifar, jauh jaraknya dari kota Mekah. Dan orang-orang Ghifar itu kebanyakan, mohon maaf ya, perbuatannya tidak baik karena perompak. Tapi kalau Allah mau memberi hidayah dengan jarak yang jauh, tempat yang tidak bagus, Allah beri hidayah, masuk Islam kelima. Sebaliknya orang yang sangat dekat dengan Nabi, Nabi tinggal bersamanya, tapi Allah tidak beri hidayah dan tidak muslim. Abu Talib. Jadi jelas hidayah itu milik siapa? Hak prerogatif Allah. Hak prerogatif Allah. Nah, ini diceritakan oleh beliau. Kata Abi Dzar, "Qultu ya Rasulullah." Qultu, saya pernah berkata atau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai? Amal apa yang paling utama? Lihat ahi, sahabat itu dulu kalau tanya sesuatu yang maksimal ya, yang paling keren gitu. Kalau antum orang tanya, ini perintah ya akhi, antum masih tanya wajib apa sunnah?
Kalau sunnah, ya udah dia kan sunnah ini. Tuh. Masuk Muharram, tanggal berapa? 10 Asyura. Itu sunnah antum puasa. Ditanya, sunnah apa wajib? Sunnah kan? Yalah nggak apa-apa nggak puasa kalau begitu. Padahal kalau antum tahu hadis dari Abi Qatadah Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Asyura. Nabi ditanya oleh sahabat tentang puasa Asyura, kata Abu Qatadah Al-Ansari. Qala, Nabi menjawab apa? Kata Nabi, yukaffirus sana al-madiyah, puasa Asyura yang cuman sehari tanggal 10, 12 jam mampu menghapus dosa 1 tahun yang lalu. 363 hari dihapus itu dosa hanya dengan puasa sehari. Masih kita mau mengatakan cuman sunnah? Ayo coba, cuman sunnah? Inilah ya akhwah, kita selalu begitu. Akhi diperintahkan begini-begini, kan cuma sunnah ya. Tanya lagi, yuk sholatnya ke masjid. Antum cari itu madhab, ya toh? Sholat ke masjid dicari. Oh, sebenarnya nggak wajib akhi. Kata Imam Syafi'i itu cuma fardu kifayah. Kalau udah ada yang ke masjid yang lain gugur. Lalu bilang lagi, kata Imam Malik cuma sunnah muakkadzah. Artinya masih bisa sholat. Kenapa sih kok selalu cari yang ringan? Ayo, betul atau tidak? Giliran ada larangan, ini tidak boleh ya akhi, ini dilarang. Antum tanya apa? Ustadz, haram apa makruh? Kalau makruh masih boleh kan Pak Ustadz? Nah itulah kita ya akhwat. Tapi kalau ditanya, saya pengen masuk surganya nanti bareng dengan para sahabat. Coba pikirkan itu. Pantas nggak kira-kira? Yang perintah masih ditanya wajib dan haram, wajib atau sunnah. Yang larangan masih dibantah haram atau makruh. Bagaimana respon para sahabat? Nih Abi Dzar tanya, ayul amal afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Jadi mau ngejar itu yang paling keren. Nabi bilang apa? Al-imanu billah. Jadi beriman kepada Allah itu yang paling keren, tidak ada yang lebih keren dari itu. Makanya antum jangan kagum dengan orang yang uangnya banyak, jabatannya tinggi, tapi imannya nggak ada, apalagi imannya tipis. Karena yang paling berharga itu adalah iman. Antum tahu, selama orang itu punya iman, dapat surga atau tidak? Dapat surga atau tidak? Ada orang nanti ya di akhirat sana masuk surganya tanpa hisab. Ada yang mampir lalu dapat syafaat dari para malaikat, diangkat ke surga. Dapat syafaat dari para nabi, diangkat ke surga. Kemudian ditolong oleh saudara-saudara muslimnya, masuk ke surga. Tak tersisa lagi yang memberi syafaat kecuali Allah yang Maha Penyayang. Maka Allah ambil nanti. Siapa dia? Orang yang beriman, yang dia tidak punya amal sedikit pun. Tapi dia beriman, tidak punya amal sedikit pun. Diambil oleh Allah, lalu kemudian ditaruh di Naharul Hayah. Apa itu? Sungai kehidupan. Diletakkan di situ, maka dia tumbuh seperti benih dalam aliran air. Lalu kemudian nanti bergemelap seperti mutiara. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan orang surga tahu. Kenapa? Karena distempel di lehernya. Kata orang surga, ini alumni. Jangan gitu juga. Itulah ya akhwah. Maka kekayaan apa selain iman? Inilah kekayaan paling berharga. Maka ketika ditanya amal apa paling utama? Iman. Tapi antum jangan salah iman ya akhi ya. Iman itu tasdiq, iqrar, wa amal. Tasdiqun bil qalb, diyakini betul. Iqrar diucapkan, wa amalun bil jawarih, dibuktikan dalam perbuatan. Iman tidak hanya keyakinan dan teori lisan, tapi iman itu lihat. Itu loh orang beriman terimplementasi dalam kehidupannya. Beda hidup orang beriman dan yang tidak beriman. Yang kedua, kemudian apa? Wal jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan
wal jihadu fi sabilih, jihad di jalan Allah. Nih akhi, sahabat ini tanya lagi, qultu ayyur riqab afdal ya Rasulullah, budak seperti apa yang paling baik kalau dimerdekakan? Budak seperti apa? Nabi jawab, anfasuha inda ahliha, yaitu budak yang paling disayang oleh tuannya. Biasanya kuat dan rajin, tuannya sayang. Kemudian yang kedua, wa aktsaruha thamanan, yang paling mahal harganya. Itulah kalau kau mau merdekakan. Tapi sahabat dia mengatakan, kultu, kata Abi Dzar kepada Rasulullah, fa illam af'al, kalau saya tak mampu melakukan, saya tidak bisa, gimana ya Rasulullah? Jadi nanya itu yang paling tinggi dulu. Kalau nggak bisa baru turun ke bawah. Jangan pengen yang paling bawah. Kalau nggak bisa gimana? Nggak ada yang dilakukan. Lalu kemudian apa kata Rasul? Tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqah. Kata Nabi, membantu seorang pekerja atau membuatkan untuk orang yang tidak dapat bekerja. Itu dia, akhi. Saya suka begini, akhi. Saya kerja, alhamdulillah, saya dapat dapat balasan uang lah ya. Yang bahagia siapa? Saya, istri dan anak saya. Betul nggak? Tapi kalau antum buat pekerjaan, 3 orang aja karyawan antum, yang bahagia itu siapa? Pekerja antum 3 orang, istrinya, anaknya sudah 9 orang. Itu yang ana sering sampaikan, akhi. Ana tadi ditanya, Ustaz cepat? Iya, karena dari kantor. Ustaz kerja? Iya. Kenapa? Karena ingin bermanfaat ya, akhi. Ingin buat orang tuh bahagia. Jadi buat kita pekerjaan-pekerjaan yang orang bisa bekerja di tempat kita. Ya jangan perusahaan besar, nggak, dari kecil-kecil dulu lah. Jangan ditaruh uangnya, disimpan. Ayo bikin pekerjaan kayak sebelahnya itu. Itu ya, akhwat. Jadi pengusaha muslim itu punya jiwa entrepreneur. Baik, kemudian ikhwah, qultu ya Rasulullah, lalu orang itu tanya lagi kepada Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau saya tak mampu melakukan sebagian itu? Ini ikhwah, begitu ringannya ibadah itu. Jawaban Nabi apa? Qala takuffu syarraka 'anil nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Muttafaqun alaih. Kata Nabi, kau tahan dirimu tidak berbuat jelek kepada orang lain, itu adalah sedekah dari dirimu untuk dirimu sendiri. Bayangkan berbuat baik itu begitu luas dan banyaknya. Kita diam, akhi, nggak melakukan kejelekan kepada orang, itu sedekah dari kita untuk kita sendiri. Kalau saya boleh katakan agak guyon sedikit gini, kita bengong aja dapat pahala. Betul nggak? Bengong aja dapat pahala. Tapi jangan kepanjangan. Kalau kepanjangan nanti kata orang apa, akhi? Apa namanya? Kemasukan, masukan udara maksudnya. Iya ya ikhwah, ya. Jadi ikhwani wa ikhwati fillah, betapa luasnya amal saleh itu. Wong diam aja, menahan diri tidak berbuat jahat kepada orang, itu pahala. Itu pahala ya. Sedekah dari dirimu untuk dirimu sendiri, kata Nabi. Baik, ana teruskan. Satu hal, pelan-pelan ya ikhwah. Nih. Kita menganggap kadang-kadang tidak luar biasa, padahal sesuatu yang sangat luar biasa. Perhatikan baik-baik nih. Hadir ini sama juga dari beliau. Anna nasan, ada sekelompok orang, qalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Jadi ini seperti orang iri. Jadi ashabus suffah yang tinggal di emperan masjid itu iri. Sehingga keiriannya itu diadukan kepada Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah pergi dengan memborong pahala. Telah pergi dengan memborong pahala.
Apa beliau bilang? Yusalluna, mereka itu semua salat, kama nusalli, seperti kami salat ya Rasulullah. Lalu wa yasumun kama nasum, mereka semua berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Tapi kami enggak bisa. Terus Nabi mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Bukankah kata Nabi, Allah telah menjadikan buat kalian ya apa saja bisa disedekahkan, apa saja. Lalu Nabi mengatakan apa? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah. Antum baca subhanallah, sedekah. Ini bentuk adilnya Allah. Antum punya uang banyak, antum sedekah. Ana gara-gara baca ini, ana nggak iri lagi. Oh, ana bisa sedekah dengan subhanallah. Bahkan kata Nabi apa? Wa kulli takbiratin sadaqah, setiap takbir sadaqah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, tahmid sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, tahlil sadaqah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Wa amrun memerintahkan orang berbuat baik sedekah. Jadi ketika antum bangunin anak antum salat, sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, sedekah. Mencegah orang berbuat jelek, sedekah. Ini yang keren nih. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kau salurkan syahwatmu kepada istrimu, kau melakukan hubungan suami istri adalah sedekah. Jadi antum punya kata lain sekarang ya, sedekah. Jadi kalau mau ajak istri antum, yuk sedekah. Baik. Ana mohon maaf lahir batin. Itu sedekah. Lalu qalu, sahabat tanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, apakah ketika kami menyalurkan syahwat kami kepada istri kami itu juga kebaikan? Wa yakunu fiha ya ajrun. Lalu Nabi jawabnya apa? Qala ara'aitum law wada'aha fi haram? Bagaimana pendapat kalian kalau kalian melakukannya pada yang haram? Dosa atau tidak? Akana alaihi fiha wizrun? Bukankah itu juga perbuatan dosa? Iya. Nah, begitu juga fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Demikian pula jika engkau melakukannya pada yang halal, maka itu adalah pahala. Masya Allah. Jadi pahala itu banyak atau tidak? Maka kalau mau iseng-iseng cari yang berpahala lah. Ya, iseng cari yang berpahala. Diam, tidak melakukan kebaikan, pahala. Kalau antum tidak bisa melakukan yang maksimal. Jadi saya kadang-kadang berpikir Allah ini cinta dan sayangnya kepada kita sungguh tidak terbatas. Baik ya akhi, waktunya habis, antum harus bekerja ya. Baru 2 hadis ya. Nanti insya Allah kita teruskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.